wabarakatuh. Pagi hari ini kita rekamannya di depan kantor, di depan kelas 81. Kata ibu ada jam di sini. Kita bicara tentang bagaimana kita menghormati orang lain, sopan santun, cara membawa diri di lingkungan sekolah, cara membawa diri di lingkungan rumah, itu amatlah sangat penting. Yang ibu inginkan dari kalian tetap menghormati guru, tetap menghormati siswa, tetap menghormati sesama teman, bukan ya. Kenapa ibu bicara seperti itu? Karena pada dasarnya hidup ini memang harus saling hormat menghormati. Kenapa ibu bicara seperti itu? Karena memang di lingkungan kita kental dengan pelajaran budi pekerti ya. Nah, di sekolahan kita ada beberapa aturan yang mengikat kalian untuk saling mengingatkan satu sama lain bahwa kalian harus saling bicara, kalian harus saling mengingatkan gitu supaya tidak sampai masuk di BK. Karena poin di BK itu berat, nak. Poin di BK itu bisa mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Ya, ibu lanjut lagi nanti. Ikuti terus kegiatan ibu hari ini. Di sekolahan ibu bicara tentang sopan santun. Tidak ibu lanjutkan anak-anak karena tidak enak, karena suasananya di kantor, jadi kita tidak bisa bicara lebih banyak. Oke, sopan santun itu kita lihat terhadap siapa saja, terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap diri sendiri ya anak-anak. Sopan santun terhadap diri sendiri maksudnya kita harus bisa menghormati diri kita sendiri. Kalau kita tidak dihormati orang seperti apa gitu. Jadi kita harus menghormati diri kita sendiri. Ibu nih di belakang rumah ibu, nak, suasananya enak, sejuk. Kalau tidak ibu rekam tidak ada kelanjutannya ya, dari keluar dari krembat biar palanya nggak pening. Nggak tahu, nak, ini saking panasnya udah minum obat juga masih saja. Oke, menghormati itu menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati keluarga, menghormati kakak, menghormati adik. Apalagi kita di lingkungan sekolah, kita menghormati guru. Anggap saja guru itu adalah orang tua kita, karena memang kita bergaulnya sesama teman dan kita memang minta penilaian itu sama guru. Tinggal besok itu penilaian budi pekerti kalian tonton sampai dengan selesai. Kenapa, nak, ibu seperti itu? Ini enak, nak, di rumah ibu nih, di belakang tuh ada musola, kedengaran suara apa ya namanya itu, apa ya, nak, namanya kalau mau sholat tuh puji-pujian ya. Makanya ibu kadang-kadang kalau puasa tuh betah, habis buka itu ada orang ngaji, kedengaran orang tadarus gitu. Itulah yang membuat kita lebih enak. Oke, berlanjutkan. Kalau di lingkungan keluarga kalian sopan saja, orang tua langsung bangga. Sedangkan kalau kita mengerjakan apa-apa itu atas nama orang tua, jadi harus saling menghormati. Kalau kita pelajaran daring tidak ada, nak, pelajaran seperti ini karena kalian tidak pernah ketemu ibu. Kita sekolah ini belum ada 2 bulan ya, nak, ya, tapi ibu udah merasa nyaman. Kalian sudah banyak perubahan, alhamdulillah. Guru lewat tuh langsung disapa, walaupun anak-anak kelas 1 sudah menyapa dengan baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa lebih baik. Oke,
Ibu pengennya sopan santun dan tata krama di sekolah itu memang harus ada di pelajaran ibu. Tapi kalau ibu cerita-cerita seperti ini di sekolah, ibu rasa untuk penjelasan bab 1 bab 2 aja ibu merasa masih kurang-kurang terus. Ini mungkin ibu pikirkan dulu, apakah besok itu kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tentang undang-undang, bukan Sumpah Pemuda. Undang-undang itu isinya untuk diri kita dan untuk rakyat Indonesia. Coba kalian baca di akhir undang-undang tuh masih dicantumkan Pancasila. Jadi kata-kata ibu mendidik kalian tentang budi pekerti, tentang sopan santun, tentang tata krama, tentang apa, itu semuanya ada di pelajaran PPKN. Ya, apa ya nak ya, memang kita harus bisa membawa diri, karena itu memang nilai plus buat kalian. Jadi ibu minta ya itu tadi dijadikan cambuk suatu apa, oh kalau udah sekolah nih memang kita harus seperti ini gitu. Ini jilbabnya kurang enak teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka nonton channel saya, karena sekarang sudah KBM, jadi saya harus banyak mendidik anak-anak saya untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena pelajaran itu jangan hanya pelajaran tatap muka. Pelajaran tatap muka itu harus dibantu dengan pelajaran-pelajaran lain. Karena terus terang saja, kalau hanya pelajaran saja, anak-anak tuh lama-lama tidak tahu juga tentang tata krama. Kalau di sekolah SMP Negeri 1 Lumbia sudah mulai bagus. Saya yang amat sangat terharu, sekolah sebesar itu dalam waktu belum genap 2 bulan anak-anaknya sudah tahu. Sekolahnya besar. Dan lagi kalau teman-teman mau tahu, saya buat ini karena saya merasa kadang-kadang anak tuh lepas kontrol. Kenapa saya bilang lepas kontrol? Saya sudah di lingkungan sekolah misalnya seperti itu. Jadi bicara saya, tutur kata saya harus sesuai dengan anak-anak sekolah. Nah itu yang kadang-kadang anak-anak tuh lepas kontrol, yaitu kata saya tadi. Oke, nanti saya lanjut lagi. Yuk. Kadang main dengan teman-temannya, itu teman-teman sampai saya ambil kucingnya lagi makan, udah dikit teman-teman. Kadang main sama temannya olok-olokan, itu kadang omongannya tidak terkontrol. Makanya saya kasih tahu boleh bermain pas habis selesai olahraga apa-apa, tapi jangan sampai ada omongan-omongan yang membuat teman-teman lain tersinggung. Ya sebenarnya teman-teman di sekolah itu memang harus seperti itu ya anak-anakku. Kalau ibu berikan pelajaran seperti ini pada dasarnya karena daring itu kita hampir masuk 2 tahun. Kita kemarin Februari, ini nanti tahun depan Februari pas 2 tahun. Bukannya tidak mudah melewati itu ya, alhamdulillah. Warga sekolah kita, keluarga besar sekolah kita terhindar dari yang namanya corona. Nah itu harus disikapi anak-anakku. Kadang-kadang mbak masker cuma 1, masker itu dibuka-buka, masker temennya dipegang-pegang supaya pedot biar kena marah. Nah sebenarnya itu tidak harus seperti itu ya, mainnya mau main seperti apa, atau diantisipasi karena mainnya tidak boleh keluar kelas, tidak boleh mungkin hanya olahraganya aja terbatas untuk sementara ini ya, hanya mungkin poli. Nah itu harus diantisipasi ya. Sebenarnya kehidupan kita di lingkungan sekolah tuh sudah lebih baik. Harusnya memang corona ini kalau sudah berakhir kita cepat mencari solusi bagaimana supaya kita semua bisa sekolah, supaya bisa masuk bareng-bareng. Karena apa, anak-anakku kalau sudah seperti itu rasanya kita
memang harus berusaha menjadi sekolah percontohan. Sekolah kita besar, jumlah siswanya juga banyak, makanya kita harus saling hormat menghormati. Dan memang belum pernah ada ceritanya anak-anak tuh gelut, belum pernah ada ceritanya. Ya mungkin mereka juga merasa kalau udah masuk gerbang SMP Negeri 1 Rumbia itu harus menjadi anak-anak yang baik, harus. Jadi tidak adalah pernah cerita ibu dengar gelut ini itu. Nah, saling hormat menghormati itu kalian juga harus menjaga diri untuk tidak berbincang tentang nama orang tua. Itu amat sangat tersinggung. Nah, misalnya ada teman kalian nama orang tuanya lucu misalnya, nah terus untuk ejek-ejekan itu tidak boleh. Terus ada nama teman kalian juga namanya aneh, ya maksud ibu aneh ya mungkin karena anak satu-satunya dia lahir pada hari apa, Ahad apa hari apa gitu, terus panggilannya apa Ahad apa-apa, oh, nama kamu nama hari gitu-gitu, ejek-ejekan gitu. Tapi maksudnya itu bergurau. Nah, itu yang kadang-kadang tidak boleh. Terutama nama orang tua ya, Nak ya. Nama orang tua juga kadang-kadang namanya masih memakai apa ya? Tidak cari nama yang bagus. Kalau nama-nama orang dulu tuh dia yang penting kalau nama Islam dia pakai nama Muhammad, Ahmad, terus Muhammad, Ahmad, itu nama Islam. Nah, tapi di belakang nama itu masih ada nama lain. Tapi ada juga orang tua yang memberi nama karena anaknya itu lahir pada hari yang benar-benar dianggap bagus gitu. Jadi ibu minta seperti itu. Itu kata hormat menghormati. Walaupun di kuping kita mungkin lucu, tapi kita tidak boleh mengatakan nama kamu kok lucu gitu. Tidak boleh. Akan menyinggung enaknya, menyinggung perasaan orang. Oke, ibu rasa kalian paham, ibu rasa cukup sampai di sini karena hari ini kayaknya sudah adalah 10 menit. Kenapa ibu tidak lama-lama? Karena takutnya nanti kalian bosan. Karena ini ceritanya bukan cerita ibu ke pasar, ibu segala macam. Kalian harus mendengarkan dan sambil menonton. Oke. Nanti ibu teruskan lagi. Oke, ibu rasa cukup sampai di sini. Besok kita sambung lagi. Hari ini tentang hormat menghormati. Itu tadi ibu garis bawahi, kalau kita punya teman bukan berarti nama teman kita tuh harus bagus, tidak, tapi mungkin namanya ada makna, jadi kita harus jaga. Itu juga dengan nama seorang guru. Nah, jangan nama guru itu dihina-hina atau seperti apa. Nama itu adalah anugerah dari orang tua kita. Oke anak-anakku, ibu rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Tetaplah jadi anak-anak yang baik, belajar. Sekali lagi ibu katakan tanggal 25 nanti kita meet, belajar, hanya semata-mata untuk dari belajar itulah kalian dapat mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik itu dijalankan dengan cara kalian belajar yang tekun. Bu, anak itu pintar. Bu, anak itu jenius karena dia rajin belajar. Tidak ada yang orang tidak belajar bisa jadi pintar. Dan oh ya anak-anakku, ibu hampir lupa, membiasakan diri untuk mempunyai apa-apa sendiri. Jangan membiasakan meminjam atau memakai barang teman. Misalnya teman punya kamus tapi kalian tidak mau beli kamus, pinjam. Ngomongnya pinjam. Terus teman ada berusaha untuk punya sesuatu, pinjam. Itu namanya terus nggak dikasih marah gitu. Pinjam sih saya, lihat sih saya, ngemis-ngemis seperti itu. Tapi pada dasarnya bisa kita cari dengan cara kita mau beli. Nah, tapi tidak mau beli, tapi mau pintar. Nah, bagaimana? Terus barang itu pinjamnya juga terus
Dah saya pinjam dulu, besok saya pulangin, kan itu salah gitu. Kalau bisa kita beli untuk demi kepintaran kita, sekali lagi kita beli sesuatu untuk demi kita, gitu kalian akan merasa lebih lega belajar di rumah, tidak merasa malu. Kalau ibu malu kalau misalnya ada apa yang ibu belum punya, sedangkan itu bisa kita beli dengan uang, kita minta dengan orang tua. Dan jangan bohong, pasti orang tua akan memberikan semuanya itu dengan baik. Perlengkapan sekolah itu walaupun berapapun, walaupun harganya berapapun, kalau kita beli dengan hasil keringat orang tua, itu akan lebih nikmat. Bukan pinjam, bukan jadi pengemis. Pengemis ya itu tadi, pinjam sih ini. Nah, misalnya tidak dikasih, kalian marah. Dan kan salah, Nak. Kalau misalnya kita punya barang, pinjam, itu salah. Nah, tanya, kamu beli di mana? Kamus misalnya, kamus bahasa Lampung, kamus bahasa Inggris, kamu beli di mana? Yuk temenin saya beli. Bagus. Tapi kalau ya udah, ayo saya temenin, nanti saya pinjam. Aduh. Anak-anakku, jangan jadi jiwa pengemis. Kalau barang yang apa yang kita perlukan itu masih bisa kita beli, maka kita belilah dengan hasil keringat orang tua kita sendiri. Terus kita belajar dari situ. Kan tidak kita pinjamkan lagi. Kita pun ngerasa kok kita beli, jangan kita pinjamkan. Apapun itu, ingat anak-anakku, jangan memberikan sesuatu yang membuat orang menjadi malas. Lain dengan kalian pinjam itu, pinjam buku perpustakaan, nah itu boleh. Tapi kalau pinjam itu demi untuk nilai, jangan dipinjamkan. Biar dia merasa nanti, nah kok dia nilainya bagus, kok dia bisa dapat nilai 8, bahkan 90, ya karena beli, karena belajar, karena punya. Lain, Nak. Tapi ini enggak, uang minta sama orang tua tapi enggak punya sendiri, uang dibelikan untuk apa. Begitu ngeliat teman punya langsung merengek harus punya juga. Ya, itu saja. Sekali lagi, sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh mempunyai jiwa pengemis, jiwa meminta-minta. Kalau bisa kita beli dengan uang kita sendiri, belilah dengan uang kita sendiri. Demi masa depan kita, demi cita-cita kita, demi kepintaran kita. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai di sini perjumpaan anak-anakku. Ibu dengan kalian, tolong ditonton. Inilah namanya pendidikan budi pekerti dan tata krama. Kenapa ibu di akhir acara ini, akhir video ini ibu katakan seperti itu? Ya dari kecil jangan membiasakan pinjam. Jadi kalau misalnya orang tua masih mampu, belilah dengan uang orang tua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.